kantor Samsat. Itu loh, nggak boleh begini kantor layanan pemerintah. Bapak kepala Samsat. Ininya mana? Petugas ininya. Kebersihannya siapa? Ada Pak. Kan biasanya TH ini yang outsourcing. Tapi bebersihnya kurang bersih, Pak. Ini dulu lebih bersih lagi. Terus ini kursinya ganti. Ini rencana ada bantuan dari BJ lagi Pak. Bikin Pak. Kenapa? Bantuan dari BJB. Bapak nggak bisa bikin kursi sendiri, harganya berapa ini? Jangan nunggu bantuan, Pak. Bukan BJB sendiri Saya ya. nanya kursi ini harganya berapa? Ya, saya. Hampir 500. 500.000. Mau nggak Bapak berkorban beli kursi ini 500.000 dari duit Bapak? Siapa? Bapak kan tunjangannya gede, hanya ganti kursi 500 mah nggak apa-apa. Jangan nungguin, jangan dibiasakan para pegawai itu selalu nunggu bahwa ini harus nunggu dari ini. Nggak ada anggaran juga nggak apa-apa, kita mulai berkorban. Kenapa? Karena kita kerja di sini, mendapat rezeki dari sini. Atau mau saya sumbang? Siapa? Hah? Mau saya sumbang? Bapak punya ayam menghasilkan telur. Yang harus diulus itu telurnya dulu, ayamnya dulu. Ini Pak, bagian dari kita memberikan layanan yang terbaik tuh. Kaca-kaca ini bersih. Lagi ngapain? Bikin? Ganti nama, balik nama gratis nggak? Bayar apa yang balik nama? PNBP Pak. PNBP, apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak Pak. Kayak model BPKB, STNK, dan TNKP Pak. Berapa bayarnya? 225.000. Yang selalu jadi keluhan masyarakat adalah saya susah nyari KTP-nya, kan begitu? Ya kan? Kan begitu keluhannya. Nah, kemudian saya makanya solusi, saya kasih tahu seluruh pegawai Samsat nyari KTP-nya. KTP pemiliknya, karena ini bagian dari usaha negara, pemerintah ya. Ini juga saya juga udah 2 tahun kan di So, gimana Ibu masalahnya apa? KTP-nya. Siapa pemilik awalnya? tahun Pak cuma beli. Beli. Oke. Tahu nggak caranya bagaimana menemukan KTP ini? Gampang. Tinggal datang ke kantor dinas kependudukan. Siapa yang harus ke kantor kita? Dia aja pegawai sini, ada urus petugasnya. Nanti kalau kurang honor saya tambah honornya. Ini tinggal datang ke kantor dinas kependudukan. Pak udah 2 tahun. Sebentar dulu saya dengerin ya. Bagaimana cara menemukan data KTP ini? Siapa pemilik nomor ini? Alamatnya di mana? Itu tinggal dibuka di kantor dinas kependudukan. Itu nanti ketahuan namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, nanti kan pemerintah ada antar pemerintah. Pemerintah itu punya jaringan nomor HP kantor dinas kependudukan, punya nomor HP para kepala desa. Itu tinggal cek calling dari kantor Samsat ke kepala desanya, mohon dihubungi nomor ini, bener nggak pemilik motor ini. Bagaimana KTP-nya? Gampang menurut saya, foto aja dari kepala desanya, dari RT-nya, dari RW-nya, KTP-nya klek dipoto dari pemiliknya, dikirim fotonya ke Samsat, bolak-balik, selesai. Ini zaman udah canggih. Jangan sampai rakyat mau bayar pajak aja dipersulit. Nek bayar wae meni nek diberi duit. Saya kasih tahu Bu, duit pajak Ibu yang dibayarkan itu untuk pembangunan jalan. Tetapi honorariumnya diterima oleh para pegawai ini. Tunjangannya gede-gede, saya tahu. Gubernur juga dapat. Ya kan? Jujur aja, gubernur juga dapat. Kenapa saya sampai turun ngurusin ini? Karena saya malu. Saya dapat honor dari pendapatan pajak ini. Masa saya nggak kerja, ngeningkatin pajak? Ya, udah tahu nggak ketentuan yang sekarang? Ini nunggak pajaknya berapa? 2 tahun. Oke, sini Ibu. Ibu nunggak pajaknya 2 tahun. Berapa nunggak pajaknya? 2 tahun baru saya ceknya Ya, 1 juta. 1 juta. Jadi terhitung mulai besok tanggal 20 Maret 2025 sampai nanti 6 Juni 2025 Ibu urus mulai besok. Tunggakannya nggak usah bayar, dendanya nggak usah bayar, ya kan? Ya kan Pak? Dendanya nggak usah bayar ya. Kemudian bayar pajak yang tahun 2025. Ini berapa bayar pajaknya? Nanti yang tunggakan itu juga dibayar apa? Lunas. Jadi yang Kan di Hampura Lebaran. Lunas.
Iya, lunas. Sudah dilunasin, diampuni. Ya, ini berapa? Depan Pak 219 ribu. Nah, jadi ibu tinggal bayar pajak 219.000, tapi terhitungnya besok ya, mulai berlakunya. Setuju kan? Setuju. Nanti duit dari pajak kendaraan bermotornya dipakai untuk bangun jalan. Masuk ke sini barusan jalannya ngagejluk. Besok hubungi, tidak boleh lagi masuk ke kantor layanan pemerintah, apalagi pajak kendaraan motor jalanan ngagejluk, bolong Pak. Iya, diperbaiki cepat, telepon Bina Marga provinsinya, perintah Pak Gubernur. Harus di hotmail. Begitu Bu ya. Kalau sampai tanggal 7 Juni 2025 Normal lagi. belum bayar, motornya nggak bisa lewat lagi jalan pemerintah. Aduh. Ya iya dong Bu, nggak bisa lewat lagi. Ya kan kalau pakai jalan harus bayar pajak. Ya, siap. Bener nggak? Siap. Sisirikan atuh. Siap. Anu mayar pajak, teu mayar pajak, sarua bisa pakai jalan. Siap. Anu mayar tol, jeung teu mayar tol, sarua bisa lewat tol. Ibu iri nggak? Iri dong, iri dong, ya kan? Orang yang bayar pajak harus dihargai. Orang yang tidak bayar pajak, ya harus dihukum. Dihukumnya tidak boleh lewat. Nyandung bisa, bayar pajak tuh bisa. Ibu mau diurus, ini. Pokoknya siap ya, warga Jabar, bayar pajak. Nanti bisa lewat jalannya pada mulus. Dan kalau dalam 2 tahun jalan di Jawa Barat tidak mulus, boleh komplain gubernurnya.